Ini gini Pak. Nah, biar kelihatan bukunya. Oh, Kita jualan buku. Bajunya sama. Oke, kembali lagi. Kenapa kembali lagi ya? Enggak sih. Ini segmen pertama sholat tanya-tanya. Wah, ini aku membawa buku waktu aku di layoff, dan sekarang ini aku bersama orang yang pernah merasakan hal yang sama juga, yaitu di layoff juga. Dia adalah salah satu orang yang sangat terkenal di muka bumi ini, dan dia adalah salah satu elit. Kalau elit global enggak sih, tapi lebih tepatnya dia adalah salah satu orang yang memiliki pengaruh di dunia kebersihan, yaitu adalah salah satu office boy dari Solusi Group. Oke, gimana kabarnya? Dia baik ya. Namanya adalah, mau dipanggil siapa nih Mas? ya seperti biasa aja. Seperti biasa tuh siapa? Dodok. Ya kan? Bukan kodok loh. Dodok. Bukan kodok ya. Dodok. Dodok. Oke. Mas Dodok, gimana nih kerja di Solusi Group? Kerja di sini ya? Ya. Kerja di sini itu Siapa ya Mas? Mas. ya, Hal yang paling sulit dialami oleh Mas Dodok ketika menjadi seorang office boy, apakah kemungkinan kain pelnya itu ketika ngepel itu bisa jadi daun? Kalau yang paling sulit selama ini saya rasakan cuma satu, Mas. Apa itu? Membersihkan kaca yang di atas. Oh, yang ini, yang mana sih? Yang itu sampai sekarang belum. Oh, sampai sekarang belum. Nah, gimana caranya itu? pakai baling-baling bambu, Mas. Iya. Baling-baling bambu. Jadi Mas Dodok ini pernah menjadi salah satu korban layoff itu ketika fase pandemi ya? Ya. Pandemi ya. Nah, tepatnya sih setelah pandemi. Setelah pandemi. Oh, malah setelah pandemi. Jadi kalau pas pandemi itu masih dipaksa jalan. Ketika pandemi udah mulai agak mereda, udah ada vaksin itu. Oh, nah, ada vaksin itu, terus ada vaksin itu udah malah udah Mas enggak, Dodok di layoff itu. Semuanya di layoff. Semuanya di layoff. Termasuk tempat saya bekerja juga di layoff. Begitu. Motor lewat. Oke. Yo. Dulu gimana nih kronologi Mas Dodok ketika di layoff? Ya, jadi korban layoff. Ini mulai dari awal atau di poin ketika mau di layoff? Dari awal aja. Dari awal. Berarti dari awal masuk. Ya, dari awal kerja masuk, kerja gitu. di situ, terus nanti di layoff. Awalnya gimana? Jadi kan dulu kan awalnya saya kan kerjanya di Tangerang di rumah makan. Oke. Nah, karena saya resign dari sana, ya, saya pulang nih ke Jogja. Di sini cari kerja. Oke. Sana kesini. Oke, dapatlah itu kerja di, kalau restoran bukan, tapi kayak seperti warung makan gitu. Warung makan. Nah, selama awal masuk di situ kan semua baik-baik saja, dari mulai gaji minimal terus naik gaji gitu. Semuanya seperti berjalan lancar. Gitu. Nah, sampai akhirnya itu sebelum mulai videonya, alangkah lebih baiknya teman-teman tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya ya, karena subscribe itu gratis. Buat belanja kayak gitu, nanti perputarannya pas income itu buat bayar karyawan kurang. Jadi gimana caranya biar karyawan tetap kebayar? Tetap kebayar. Nanti saya urusannya sama bos. Bosnya bilang kayak gitu. Nanti kamu urusannya sama saya, yang penting anak-anak yang lain kebayar. Oke. Itu masuk nggak itu suaranya? Pertanyaan selanjutnya, sedih nggak Mas ketika layoff, ketika dapat layoff kan ibarat kata kan
itu kan ya Mas ya, apa, kita kayak diambang posisi yang nggak jelas nih, antara lanjut, kalau dipecat kan kita yang buat salah nih. Kalau layoff kan ibarat kata kayak perusahaan nih nggak bisa nih mempertahankan karyawannya. Sedih nggak sih Mas? Ya kalau sedih sih, yang namanya kehilangan ya, kayak udah dipercaya kayak gitu, terus tiap gajian kan nerima uang, terus tiba-tiba kayak gitu kan, ya tetap sedih Mas. Mata pencaharian ya itu kan jadi nggak ada. Ya sedih lah. Kita biar ini kan tunggu truk lewat dulu. Only for Indonesia. Oke, tidak disabrangkan tidak apa-apa Mas? Enggak apa-apa. Oke. Ada nggak kata-katanya Mas? Kalau kata-kata sih gimana ya Mas? Namanya orang hidup ya, kita itu hidup untuk bekerja. Dan kita bekerja untuk hidup. Enggak sih? Ya enggak sih Mas? Betul, kita bekerja untuk hidup dan hidup untuk bekerja juga. Itu betul sih, betul. Ketika kita nggak punya pekerjaan, pasti kita yang namanya orang hidup pasti ada namanya guncangan. Betul sekali. Setiap orang pasti akan merasakan fase itu. Dan semuanya hanya tergantung dengan diri kita dan waktu. Selama kita kuat, kita mantap, kita pasti bisa kayak gitu. Pasti ada jalan. Kita diciptakan oleh zat yang luar biasa. Jadi nggak usah takut. Pasti ada jalan. Ngomong-ngomong soal apa tadi? Kata-kata dari Mas Dodo, aku juga ada kata-kata dari waktu aku buat buku ini. Kata-katanya adalah, kita memang ingin berdoa di atas kebenaran, dihirup oleh kehampaan, ruang terbuka yang hanya bisa menengadah ke langit dibatasi pohon-pohon sekitarnya. Itu sih kata. Tapi hubungannya apa? Ya hubungannya adalah yang penting kita harus berusaha ya Mas. Kita berusaha. Jangan menyerah. Tetap semangat. Ya tetap semangat. Walaupun harus bilang ya ampun. Krik. Ada lagi Mas? Oh, apa ya? Jangan lupa beli buku. Oh iya, jangan lupa beli buku ini. Karena pengalaman dari Esther Mandiangan waktu aku di layoff itu banyak banget untuk kamu, apalagi yang pernah rasain jadi korban layoff atau jadi korban layoff saat ini juga. Nah ini bisa banget kamu miliki bukunya di seluruh marketplace solusi baca. Terima kasih Mas. Oh ya, udah.